Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu aqwalana. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'al kulla hasanin syi'ta sahla. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ibu-ibu dan bapak-bapak yang Allah muliakan, alhamdulillah kita bisa bertemu kembali di masjid yang berkah ini. Mudah-mudahan Allah jadikan pertemuan ini menjadi amal soleh. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya dan para salihin. Semoga Allah kumpulkan kita bersama mereka di surganya kelak. Ibu-ibu dan bapak-bapak yang Allah muliakan, kita akan lanjutkan pembahasan tafsir selanjutnya Quran surat As-Sad ayat surat ke-38 ayat ke-51. Surat ke-38 ayat 51. Surat 51 ayat 38. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. متكئين فيها يدعون فيها بفاكهة كثيرة وشراب. متكئين فيها صدق الله العظيم. Alhamdulillah. Barusan kita bacakan Quran surah As-Sad ayat 51 sampai ayat 61, jadi 10 ayat. 10 ayat tapi pendek-pendek. Jadi cuma setengah halaman. Ini ayat melanjutkan dari pembahasan yang sebelumnya, di antaranya berkaitan dengan istri Nabi Ayub. Itu ayat ke-44-nya. Istri Nabi Ayub yang meninggalkan Nabi Ayub ketika Nabi Ayub kesakitan. Awalnya sabar, tapi pada akhirnya kesabaran hilang, akhirnya meninggalkan Nabi Ayub. Kemudian Nabi Ayub ketika ditinggalkan oleh istrinya, beliau unsur manusiawinya ada rasa kesal gitu. Jadi rasa kesal itu biasa. Setelah Nabi saja, bahkan Nabi Ayub yang begitu sabar aja rasa kesalnya ada ketika ditinggalkan oleh istrinya. Nabi Muhammad juga sama, semulia-mulia Nabi Muhammad, unsur manusiawinya ada, rasa kesalnya ada juga ketika tidak mau berjumpa dengan Wahsy, eksekutor pembunuhan pamannya Hamzah bin Abdul Muthalib. Nah, kenapa Rasul tidak mau berjumpa dengan Wahsy? Khawatir rasa kesal itu tumbuh lagi, rasa tidak suka kepada Wahsy, mungkin lebih baik tidak ketemu. Memaafkan sih memaafkan. Jadi boleh jadi kalau tidak ketemu itu bukan berarti memutuskan silaturahim, bukan. Tapi daripada menimbulkan sesuatu yang tidak baik, lebih baik tidak ketemu. Sama dengan orang yang lagi hutang, lebih baik tidak ketemu. Nah, itu Rasul berkata yang memutuskan silaturahim, kan? Daripada ketemu kemudian muncul emosi, kesal, lebih baik tidak ketemu. Tapi hatinya sudah memaafkan Wahsy dan bahagia dengan keislaman Wahsy. Nabi Ayub juga sama, ketika ditinggal istrinya pada hari sakit itu kesal. 18 tahun Nabi Ayub itu sakit, kena penyakit kulit ya.
18 tahun. Tapi ketika ditinggal kesal, kemudian Nabi Ibrahim bersumpah, ya Allah, nanti kalau aku sembuh, kemudian kau kembali ke rumahku, aku pukul kau. Ini perkataan Nabi Ayub kepada istrinya. Benar sembuh. Jadi Nabi Ayub datang lagi, Assalamualaikum, kamu bersama. Mohon tadi Nabi Ayub ingat untuk berjanji mau memukul istrinya, tapi Allah itu maha penyayang. Di satu sisi Nabi Ayub sudah bersumpah, sudah berjanji dan harus melaksanakan sumpahnya, tapi di sisi lain Allah pun sayang kepada istrinya. Tadi ayat yang ke-44 itu Allah perintahkan Nabi Ayub untuk menunaikan janjinya, sumpahnya atau nazarnya untuk memukul istrinya. Tapi di sisi lain Allah pun memerintahkan kepada Nabi Ayub supaya membawa dulu rumput. Rumput itu kemudian ditempel di badannya, dan Nabi Ayub memukul bukan badannya istrinya, tapi rumputnya. Jadi tidak langsung dan pelan. Jadi tertunaikan, istrinya tidak sakit. Itu yang ayat 44. Waktu biadik dirsan fadrib bihi pada tahnas. Itu yang ayat 44. Nabi Ayub. Kemudian yang selanjutnya, ayat-ayat selanjutnya itu banyak berbicara tentang nikmat surga, yaitu ayat yang ke-50, jannatin adnin mufattahah, surga adn mufattahatun yang dibukakan lahum al-abwab bagi mereka atau bagi penghuni surga pintu-pintunya. Itu kalimatnya bukan maftuhah tapi mufattahah, itu beda dari bahasa Arab. Kalau maftuhah itu terbuka. Jadi seandainya kalimatnya jannah, jangan jadi pintu surga maftuhah, itu terbuka. Yang namanya terbuka itu kan sendiri ya. Jadi pintu masjid terbuka, bisa jadi terbuka oleh angin. Tapi kalimatnya mufattahah itu dibuka. Kalau dibuka itu berarti ada unsur sengaja, ada sosok yang membuka. Nah kaitannya dengan surga, berarti yang membuka itu adalah Allah. Allah membukakan pintu surga bagi ahli surga. Artinya setelah ahli surga masuk, pintu surga itu ditutup kembali. Dan nanti hadis yang mufattahatun lahum al-abwab. Ada berapa pintu surga? Hadis yang tadi menjelaskan ada 7 pintu surga. Dan surga yang paling tinggi itu adalah surga warga kita di sini, Pak Firdaus, surga Firdaus. Dan kebetulan Pak Firdaus di surga kan ada sungai, dan kebetulan Pak Firdaus sebelahnya sungai. Kemudian dalam surga itu kan dikelilingi oleh wildan mukhalladun, dikelilingi oleh anak-anak. Ya, Pak Firdaus kan dikelilingi oleh anak-anak SD. Jadi memang sudah takdir rumahnya di sana. Nah, Bapak yang memuliakan dan juga Allah memuliakan, ini sekarang selanjutnya ayat ke-51 Allah katakan, muttaqiina fiha yad'una fiha bi faqihatin katsiratin wa syarabin. Kemudian ahli surga itu setelah pintu surga dibuka, mereka masuk. Nah, setelah mereka masuk, kata Allah, muttaqiina fiha. Mereka muttaqiin bersandar. Muttaqiina fiha, mereka bersandar, mereka santai di dalam surga. Di dalamnya mereka bersandar di atas lipat-lipat. Yad'una fiha bi faqihatin, mereka meminta di sana buah-buahan. Bi faqihatin katsiratin wa syarab. Mereka meminta buah-buahan dan mereka meminta syarab, itu minuman. Buah apa yang ada di sana? Ya, kalau Allah katakan akan mengabulkan segala yang diminta, semua buah-buahan ada. Kalau maksudnya buah-buahan dunia, di sana minta lagi, pasti ada lagi.
Tapi ada juga yang mengatakan ada buah khusus di surga itu yang tidak didapat ketika di dunia. Nikmat surga itu fil jannah min dunya ila asma, itu kata Ibnu Qayyim. Tidaklah persamaan antara surga dan neraka itu kecuali hanya nama. Jadi sesuatu yang ada di surga dan sesuatu yang ada di neraka, persamaan itu hanya masalah nama. Tapi substansinya hakikatnya berbeda. Contoh ketika Allah katakan di surga itu ada sungai, di dunia kan ada sungai juga. Namanya sama dengan sungai, tapi hakikat surga yang ada di hakikat sungai yang ada di surga pasti beda dengan yang ada di dunia. Kalau di dunia kita tahu sungai itu ya seperti yang kita lihat, di surga itu pasti tidak seperti yang kita lihat. Mana ini roh wala udhun sami'at wala khatar fi qalbi bashar. Tidak seperti apa yang kau lihat, tidak seperti apa yang kau dengar, dan tidak seperti apa yang terbayangkan oleh hati. Jadi kalau misalnya Allah menjelaskan tentang nikmat surga, kemudian di dalamnya ada sungai, kemudian ada imajinasi kita muncul, oh mungkin surganya seperti itu pasti beda, pasti tidak seperti yang tergambarkan oleh benak kita. Itu nikmat surga, termasuk buah-buahan di sini. Buah seperti apa itu Allah ada bersama, ada makanan khusus ahli surga nanti ketika di surga, pun juga minumannya. Wa innahum khasiratul tarfi atrab, kata Allah kemudian, dan di samping mereka ada bidadari-bidadari yang ada bidadari tentu di depannya. Jadi ada di depannya itu ada, atau di sekelilingnya itu ada bidadari. Nah ini nikmat paling utama di surga, bidadari. Nah ini ketika kita bicara tentang bidadari juga pasti berbeda dengan seluruh wanita yang ada di dunia. Sekarang perempuan paling cantik siapa? Istri saya. Lagi insaf. Para ibunya ini, siapa yang lebih pantas? Siapa sih paling sedih? Kau kan dijamin duit patut dari kaya. Begini, kenapa Allah selalu di samping memang hakikatnya Allah berikan bidadari bagi orang-orang yang beriman di surga, tapi di sisi lain ini menunjukkan fitrah Allah memberikan kepada ahli surga sesuatu yang memang fitrah manusia menyukainya. Salah satunya itu adalah pasangan hidup laki-laki, fitrah kepada perempuan, perempuan kepada laki-laki. Itu Quran surat Al-Imran ayat 14. Jadi dari nasibul syahwat minan nisa. Ini bagi laki-laki itu sesuatu yang paling indah di mata laki-laki. Kalau melihat Quran surat Al-Imran ayat 14 itu, yang pertama kali disebut itu adalah wanita. Jadi dari nasibul syahwati minan nisa wal banin wal qanatir al-muqantarah. Istri, anak, baru perhiasan. Mungkin kalau dibalik dijadikan indah bagi perempuan, mungkin bukan saja di perempuan yang disebut, tapi mungkin yang lainnya ada kecenderungan yang lebih dominan berbeda. Mungkin saya nggak tahu kalau perempuan seperti apa, karena saya bukan makhluk halus. Tapi kalau laki-laki disebutkan perempuan karena memang fitrahnya demikian, maka disebut di situ adalah perempuan. Dan banyak ayat di dalam Al-Quran ketika menjelaskan nikmat surga, di situ disebutkan di antaranya itu adalah bidadari. Dan bidadari yang ada di surga itu pasti beda dengan wanita secantik apapun yang ada di dunia. Artis paling cantik siapa di Indonesia itu? Saya jarang suka memperhatikan artis itu. Saya tuh sering ngaji gitu.
Ya, saya kalau nontonnya berita, mungkin kayak itu. Kalau yang dimaksud sebaya umurnya dengan pasangannya. Sebaya karena tidak ada tua, tidak ada muda. Karena tidak ada tua, tidak ada muda. Ya namanya istilah tua muda itu hanya ada di dunia. Masuk ke sana semuanya menjadi muda semua. Makanya dibilangnya sebaya. Nah ini kan di luar apa ya? Di luar kondisi di dunia kan. Artinya kondisi di dunia itu betul-betul beda dengan yang ada di dunia. Dari usianya beda dan dari fisiknya, kecantikannya, kegantengannya pasti berbeda dengan yang dibayangkan oleh benak kita atau yang melihat di dunia. Makanya tadi ilustrasinya siapa atlet tercantik di dunia itu pasti tidak ada apa-apa yang dibandingkan wanita di surga. Pun kebalikannya segala pria di dunia tidak ada bandingannya dengan kegantengan di sana. Sekarang suku paling cantik di dunia itu kan ini ya, negara-negara yang perempuannya cantik ya, Lebanon itu cantik, Iran itu cantik, Palestina itu cantik, Mesir itu cantik. Mesir itu cantik Pak. Saya ketika melihat artis Indonesia, siapa yang paling cantik? Ke Mesir lihat perempuan Mesir cantik, gak ada apa-apanya. Gak ada apa-apanya, artinya memang cantik di sana. Kan cantik tidak cantik itu ketika ada perbandingannya. Ketika berangkat ke sana, itu cantik. Satpam juga kaset. Satpam di Mesir itu kaset diimpor ke Indonesia jadi artis. Di sana jadi satpam. Makanya ketika membaca cantiknya Zulaikha, gantengnya Nabi Yusuf, jadi terbayang memang ganteng dan kaset ke sana. Nah, secantik apapun, walaupun kalah dengan Lebanon lebih cantik. Lebanon lebih cantik, Iran itu lebih cantik. Iran cantik. Kemudian Uzbekistan itu cantik. Tapi secantik apapun itu tidak ada bandingannya dengan wanita yang ada di surga. Tapi karena surga di dunia itu adalah rumah kita, maka wanita tercantik itu adalah istri kita. Betul nggak Pak Wi? Wanita satu-satunya dan yang berani kita nikahi. Lepas dari itu tidak berani. Wa indahum maghfirah taufiq atrab. Jadi Allah berikan kepada ahli surga itu wanita-wanita bernampik hidup yang sebaya. Nah, ini yang disebut kemudian sebagai bidadari. Nah, ini yang sering kita bahas. Allah sediakan bagi pria ahli surga bidadari, tapi tidak ada teks dalam Al-Quran maupun dalam hadis Allah sediakan bidadara bagi wanita ahli surga. Ya, nasibnya itu. Tapi pernah ditanyakan kepada seorang syekh, kenapa bisa demikian? Lalu bagaimana nasib wanita ahli surga? Yang bidadari ahli surga itu adalah wanita-wanita salehah, di antaranya wanita-wanita salehah ketika di dunia. Ini diilustrasikan dengan dijadikan dalilnya itu adalah seorang wanita yang bertanya kepada Rasul, seorang nenek, ya Rasulullah, apakah saya yang sudah tua ini bisa masuk surga? Kemudian kata Rasulullah, oh nenek nggak mungkin masuk surga. Nenek ini sedih kan? Kemudian setelah nenek sedih, Rasul tersenyum untuk kemudian menjelaskan maksudnya adalah tidak mungkin di surga itu nenek semuanya menjadi muda. Nah, ini diartikan oleh seorang ulama bahwasanya maksud bidadari itu berarti adalah wanita salehah ketika dia hidup di dunia kemudian masuk surga. Tapi ada hadis juga yang menjelaskan bahwasanya Allah akan mempertemukan lagi pasangan suami istri yang sama-sama hidup taat kepada Allah ketika di dunia. Allah pertemukan lagi nanti di akhirat. Jadi Pak Budi nanti ketemu lagi dengan Budi dan insya Allah mau sama. Iblis. Ya, karena tadi kondisinya akan berbeda dengan kondisi ketika di dunia. Kondisinya itu akan berbeda.
Kalau di dunia mungkin ada rasa jenuh dengan pasangan, di akhirat tidak akan pernah ada. Kalau di dunia mata mungkin masih melihat wanita yang lain, kalau di akhirat walaupun di dunia dibolehkan. Dan kalaupun melihat bukan berarti jenuh kepada pasangannya. Kalau di akhirat itu tidak ada halal, tidak ada haram, semuanya boleh. Tapi kalau di dunia yang halal itu hanya pasangan. Kemudian sifat rasa jenuh yang ada pada manusia ketika di dunia itu, itulah kemudian Allah mengajarkan, Rasul mengajarkan kepada kita gimana caranya supaya tidak jenuh kepada pasangan ini. Apa kata Rasul? Kalau kau di luar rumah melihat wanita lain dan kau tertarik kepadanya, segera pulang ke rumah, temui istri, karena apa yang ada pada perempuan itu ada juga pada istri. Semakin sering mata melihat wanita yang atau bukan pasangan kita, semakin cepat jenuh kepada pasangan kita. Itu tips dari Rasulullah SAW. Apalagi istri itu kan kunci kesuksesan seorang suami ya. Di balik kesuksesan suami ada doa istri. Maka kalau suami ingin semakin sukses harus semakin banyak yang mendoakan. Iya, itu bersama-sama. Kalau berani, wanita di surga memaksa. wanita di surga wahul ain. Jawaban yang Allah berikan adalah wanita surga itu kan wahul ain. Matanya itu belum kalau kita belum atau matanya itu enak dipandang. Wahul ain. Itu yang ada di sekitar. Ya kita boleh berimajinasi ya tentang nikmat surga, salah satunya bidadari surga, tapi pasti beda dengan yang ada di neraka. Makanya banyak ahli surga itu ketika masuk digambarkan oleh Nabi terperangah dengan melihat keindahan surga.